Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba beramal, baik yang beramal mulia maupun amal tercela. Dan kita perlu sadar, Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan balasan bagi semua amal hambanya secara lengkap dan utuh besok di yaumil qiyamah. Bisa jadi ada orang yang melakukan ketaatan, namun mungkin hidupnya tidak ada perubahan dari sisi ekonomi, tidak ada perubahan dari sisi kesehatan maupun kesejahteraan. Dan sebaliknya, bisa jadi ada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, namun dia tidak menerima hukuman apapun ketika di dunia. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan balasan yang sempurna bagi hamba ketika di yaumil qiyamah. Allah Ta'ala menegaskan hal ini di surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh kalian akan dipenuhi balasan untuk kalian yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah manusia yang beruntung yang sejatinya. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illal mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terkadang berpikir dengan melakukan rajin ibadah, rajin berbuat taat, maka rizkinya akan bertambah, atau setidaknya kesejahteraan hidupnya akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, ketika orang berbuat maksiat, itu akan mengancam ekonominya dan seterusnya. Memang demikian bahwa perbuatan maksiat terkadang memberikan dampak buruk bagi kehidupan hamba ketika di dunia, dalam bentuk kehidupan fisik, dalam bentuk dampak buruk fisik. Namun itu tidak terjadi pada semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan untuk kalian hanya akan dipenuhi besok di hari kiamat. Maka bersabarlah dan bersabarlah bagi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Mungkin kita sudah banyak melakukan ketaatan, kita sudah melakukan banyak perubahan untuk jadi lebih baik. Namun bisa jadi ketika Allah tidak memberikan kebaikan bagi ekonomi kita atau hidup kita, kesejahteraan kita, bukan berarti amal itu tidak ada gunanya, bukan berarti Allah tidak suka sama kita. Namun hidup ini adalah ujian, dan Allah akan memberikan balasan itu seutuhnya kelak di yaumil qiyamah. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tentu mengharapkan bisa selamat di yaumil qiyamah, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin siapa yang lebih dulu masuk surga. Bisa jadi Anda lebih dulu masuk surga dibandingkan saya. Bisa jadi yang sekarang mungkin kelihatan tidak begitu nampak di masjid, dia masuk surga lebih dulu dibandingkan kita yang rajin ke masjid, dan seterusnya. Sebab masing-masing hamba punya tanggung jawab untuk selalu istiqomah sampai akhir hayatnya. Karena itulah Nabi SAW mengingatkan bahwa penilaian di ujung itulah yang menentukan.
Perjuangan kita untuk jadi orang saleh harus bertahan sampai kapan? Sampai mati. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, jadilah hamba Allah yang baik hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya penilaian terhadap amal itu ditentukan oleh ujungnya. Kita selalu berjuang untuk menjadi orang baik, untuk terus bertahan sampai kematian menjemput. Dan kita berusaha untuk mempengaruhi yang lain. Barangkali ada di antara saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang mungkin belum bisa merasakan nikmatnya hidayah. Mari kita ajak bersama-sama untuk menuju jalan hidayah. Mudah-mudahan dengan ajakan yang kita berikan kepada mereka, jika satu atau dua orang di antara mereka yang mau berubah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala. Semua ketaatan orang itu akan dilimpahkan ke kita tanpa mengurangi pahalanya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ilal huda tsumma 'amila biha." Barang siapa yang mengajak ke jalan petunjuk, kemudian orang yang mendapatkan itu mengamalkannya, falahu ka'ajri man 'amila biha, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ingin bisa mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, kita bisa mengajak yang lain untuk turut mendapatkan kenikmatan itu. Kita mengajak kepada yang lain untuk bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.